Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Kis. Kita akan membahas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Hari ini temanya adalah konsinyasi. Langsung aja saya mulai penjelasannya. Oke, jadi saya jelaskan dulu tentang konsinyasi ya. Jadi konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual kembali dengan memberikan komisi tertentu. Jadi ini seperti barang titipan. Jadi kalau kalian tahu misalnya kayak department store, contoh misalnya kayak Matahari Department Store. Kalau kalian belanja di sana, kalian kan suka menemukan banyak merek, banyak brand gitu ya. Nah, Matahari Department Store ini seperti pihak yang dititipi barang oleh merek-merek tersebut yang kemudian nanti akan memperoleh komisi gitu. Jadi di brand-brand itu brand-brand sepatu, brand-brand baju itu akan menitipkan barangnya. Begitu ya. Nah, ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu ada yang namanya disebut pemilik barang yang menyerahkan barang, yang menitipkan barang, atau disebut juga konsinyor ya, atau pengamanat. Jadi seperti yang mengamanatkan barangnya. Sementara yang dititipin barang itu disebut dengan komisioner atau bahasa lainnya konsinyi. Ya, jadi kita ada dua, ada pengamanat dan komisioner atau nama lainnya itu adalah konsi konsinyi dan konsinyor gitu ya. Oke. Nah, karakteristiknya tadi yang pertama adalah hak milik barang itu masih di pengamanat. Jadi apa namanya eh, yang haknya itu hak milik tetap di yang menitipkan barangnya gitu ya, pengamanatnya. Nah, si komisioner yang menerima itu dia hanya tidak memiliki hak milik, tapi dia berkewajiban untuk melakukan penjualan gitu ya. Nah, pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan sampai barangnya dijual kepada pihak ketiga gitu ya. Baik konsinyor maupun konsinyi tidak akan mengakui pendapatan jika barangnya belum terjual gitu ya. Terus yang berikutnya adalah pihak pengamanat akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Jadi yang dititipin itu tidak menanggung biaya apapun, biaya ongkos kirim, biaya pengepakan dan lain-lain itu nanti jika dia keluarkan akan bisa direimburse kepada si pengamanat gitu ya. Oke. Nah, sebentar ini saya ganti dulu. Hmm. Oke. Jadi salah. Jadi pengamanat itu adalah pemilik yang bertanggung jawab dan kemudian komisioner itu berkewajiban untuk menjualnya. Ya, dia juga berkewajiban untuk menjaga barang-barang. Jadi kalau misalnya kecuali barangnya rusak saat ada di komisioner ya dia harus menanggung. Tapi kalau barangnya tidak terjual maka dia tidak menanggung. Dia akan mengembalikan lagi kepada si pengamanat, gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya apa aja ada unsur perjanjian, unsur pemilik barang, unsur pihak yang dititipi barang, terus barang yang dititipkan, ada unsur penjualan dan tentunya ada unsur komisi gitu ya. Mengabaikan salah satu unsur akan membuat transaksi tidak bisa disebut sebagai dengan konsinyasi. Jadi ini adalah karakteristik konsinyasi. Ya, nah apa sih manfaatnya buat pengamanat mengadakan perjanjian konsinyasi? Jadi itu adalah salah satu cara untuk memperluas pasar. Dia tidak perlu lagi misalnya membuka toko karena dia sudah ada toko yang tersebar di seluruh yang lebih banyak tersebar. Jadi dia tinggal menitipkan saja. Ya, kemudian risiko tertentu bisa dihindari oleh pengamat, kayak misalnya tadi barang rusak saat dititipkan di toko, gitu ya. Terus kemudian misalnya ingin memperoleh penjual khusus atau misalnya harga ecer barang itu dia tetap apa namanya dapat dikontrol, gitu ya. Karena apa biasanya harga jualnya sudah ditentukan oleh pengamanat. Jadi nanti si komisioner itu akan menerima komisi sesuai dengan yang telah dijanjikan. Nah, komisioner itu terus manfaatnya buat apa buat komisioner? Yang pertama, nah, dilindungi dari resiko gagal menjual barang. Jadi kalau misalnya dia gagal menjual ya itu bukan tanggungan si komisioner.
gitu ya. Rusak barang karena adanya fluktuasi harga juga bisa dihindarkan dan kebutuhan akan modal kerja bisa dikurangi. Jadi dia tidak perlu membuat atau memproduksi sendiri. Jadi barang yang dijual itu memang sudah barang jadi yang dititipkan kepadanya, gitu ya. Kemudian apa namanya? Apa sih hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian komisioner? Ini nanti kalian bisa baca bahwa komisioner itu berhak mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau dia ada biaya-biaya gitu nanti akan diganti gitu ya. Terus kemudian apa namanya batas-batas tertentu akan diberikan hak untuk memberikan jaminan garansi dan untuk menjamin pemasaran barang, komisioner berhak memberikan syarat pembayaran kepada langganan gitu ya. Nah, ini adalah kewajiban komisioner. Berarti komisioner berarti wajib menjaga keselamatan barangnya, kemudian mematuhi saat menjual barang dengan ketentuan yang diatur sebagai perjanjian. Misalnya harga jualnya itu harusnya segini, jadi dia harus mematuhi gitu ya. Dan mengelola secara terpisah baik fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamanat. Karena kan pasti beda dengan barang yang dia misalnya dia juga punya barang lain gitu yang diproduksi sendiri misalnya, nah itu bisa dipisah penjualannya supaya tidak apa namanya tercampur gitu misalnya. Oke, lanjut kemudian apa namanya membuat laporan secara periodik barang-barang yang diterima. Nah, akuntansi konsinyasi. Jadi akuntansi konsinyasi itu ada dua, ada yang dicatat oleh pengamanat, ada yang dicatat oleh komisioner. Oke, jadi pengamanat dan komisioner masing-masing akan membuat catatan tersendiri gitu ya. Nah, kemudian ada dua metode lagi, metode terpisah. Metode terpisah itu artinya adalah laba ruginya dipisah. Ada juga metode tidak terpisah, artinya laba ruginya akan digabung dengan penjualan reguler gitu, penjualan non konsinyasi gitu ya. Kan kadang kan misalnya dia bisa jual barang sendiri atau bisa jual secara konsinyasi pun komisioner juga gitu. Oke, kita langsung aja ke dalam contohnya ya. Kita masuk ke dalam contohnya aja. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini masalah akuntansi ya dan lain-lain. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada satu contoh, Toko Jaya Sampurna, dia ada di Semarang, bergerak di bidang perdagangan barang elektronik, dan untuk salah satu barangnya TV yang dijualnya itu dia memperoleh dari PT Terang. Jadi di sini Toko Jaya Sampurna adalah komisioner, PT Terang adalah pengamanat yang menitipkan. Toko Jaya yang dititipin, PT Terang yang menitipkan gitu ya. Nah, perjanjiannya adalah komisi 25% dari hasil penjualan, seluruh biaya yang timbul akan diganti oleh pengamanat, dan harga jual yang ditetapkan adalah 10 juta. 10 juta TV, 10 juta rupiah per satu TV. Oke, sekarang kita akan coba lihat pencatatan oleh si komisioner. Ya, dalam hal ini PT Toko Jaya yang dititipin. Ya, ini adalah pencatatan si komisioner yang dititipin barang yang berkewajiban untuk menjual. Yang pertama di tanggal 1 September ketika barangnya itu diterima dari PT Terang. Ya, jadi Toko Jaya menerima dari PT Terang 100 buah TV, harganya adalah 10 juta per TV. Oke. Nah, kemudian ini oke. Kemudian ini ada 100 juta ini, 10 buah TV ya. 10 buah TV ya, ini 10 buah. Salah. Oke. 10 buah TV harganya satunya 10 juta. Nah, saat dikirim dia tidak dicatat baik dua-duanya. Jadi ini metode pencatatan laba terpisah, ini metode pencatatan laba tidak terpisah. Saat TV-nya diterima dia tidak mencatat. Nah, kemudian ini adalah saat barangnya dijual. Jadi misalnya selama September semuanya TV terjual. Harganya dengan harga 10 juta satu buah TV. Maka kalau pencatatan laba terpisah, nyatetnya adalah piutang penjualan pada barang-barang komisi. Nah, kalau di pencatatan laba tidak terpisah, dia piutang penjualan pada penjualan untuk mencatat penjualannya dan ini untuk mencatat HPP-nya. HPP-nya seperti HPP ya, piutang pembelian pada hutang PT Terang gitu. Kenapa hutang? Karena kan dia harus membayar nanti kepada PT Terang gitu. Nah, dapatnya dari mana angkanya? Yaitu adalah
hasil penjualan ini setelah dikurangi sama komisi. Jadi yang wajib dia bayarkan nanti ke PT Terang adalah yang sudah dikurangi dengan komisi 25%. Komisi 25% dari 100 juta kan 25 juta. Berarti 25 jutanya akan dia keep sebagai penjualan, sisanya akan dibayarkan kembali kepada PT Terang. Makanya jurnalnya pembelian pada hutang PT Terang. Ya, 75 juta. Nah, kemudian dia mengeluarkan ongkos angkut nih untuk 10 buah TV tadi. Harganya 500.000 saat dia menjual. Dan dia boleh reimburse kepada PT Terang. Maka dia akan catat dulu ini barang-barang komisi pada kas. Ya, dia akan mencatatnya bukan biaya angkut, tapi barang-barang komisi pada kas. Kenapa? Karena ini nanti akan direimburse. Ya, jadi barang komisi pada kas karena dia ngeluarin uangnya. Nah, kalau PT yang laba tidak terpisah, dia akan mencatat hutang PT Terang pada kas. Jadi hutang yang ini akan berkurang dengan ini. Itu jadi yang akan dia bayarkan tadinya 75 juta akan berkurang karena dia ngebayarin biaya angkut dulu gitu. Jadi langsung dikurangi dari hutangnya. Oke. Nah, kemudian saat apa namanya penerimaan piutang dari pembeli atas penjualan saat yang ini. Yang ini pembayaran diterima dari customer. Maka dia akan mencatat kas pada piutang penjualan sama juga ini kas pada piutang penjualan. Nah, kemudian saat dia harus membayar kepada si PT Terang ya karena dia sudah terlaku semua jadi dia akan membayarnya dengan komisi 25% dikali dengan 100 juta sama dengan 25 juta. Maka jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat komisi dulu di pencatatan laba terpisah. Komisinya adalah barang-barang komisi 25 juta pada pendapatan komisi. Dia dapat pendapatan komisi. Dan ini saat dia bayarkan kepada PT Terang uangnya. Barang-barang komisi pada kas. Jadi kas dia hanya berkurang 74.500. Kenapa? Karena dia menanggung biaya ongkos 500, jadi dia harusnya bayarnya 75 juta ke PT Terang akan dikurangi dengan 500. Jadi kalau kalian mau kalau kalian mau matchingin dengan akunnya, kalian bisa lihat di sini barang-barang komisi yang tadinya 100 juta berkurang dengan 500 dan berkurang dengan 25 juta. Sehingga sisanya 74.500 ini. Jadi sekarang barang-barang komisi nilainya 0. Ya, dari yang dikredit 100 juta, akhirnya didebet 500, didebet lagi 25 juta, dan didebet lagi 74.500, sekarang nilainya 0. Oke, kas PT, kas Toko Jaya hanya berkurang 74.500. Nah, inilah kas yang nanti akan diterima oleh PT Terang. Ya, sementara kalau pakai metode pencatatan laba tidak terpisah, dia ini yang ini barang-barang pada pendapatan komisi tidak dicatat karena dia tidak terpisah, dia hanya langsung mendebet hutang PT Terang pada kas. Jadi hutang PT Terang yang ini 75 juta telah berkurang 500 di debit sehingga sisanya 74.500. Maka 74.500-nya di debit lagi sehingga hutangnya sekarang 0. Kalau yang di sebelah sini barang-barang komisinya yang 0, kalau yang di sebelah sini hutangnya yang sudah 0. Nah, inilah kira-kira perbedaan pencatatan laba terpisah dan pencatatan laba tidak terpisah yang dicatat oleh komisioner atau orang yang dititipin barangnya yang berkewajiban menjualnya. Nah, sekarang kalau misalnya pencatatannya si apa namanya? Pengamanat gimana? Pencatatannya pengamanat atau pencatatan si orang yang menitipkan barang. Nah, toko yang menitipkan barang alias dalam hal ini adalah PT apa namanya PT Terang. Nah, ada dua metode lagi. Dia mencatat terpisah dan tidak terpisah, ya. Kemudian yang kedua adalah dia ada dua macam lagi, metode perpetual sama metode fisik. Jadi baik baik tidak terpisah maupun yang terpisah masing-masing ada dua metode perpetual atau fisik. Jadi harus milih yang mana, gitu ya. Ini karena berkaitan dengan persediaan barang, makanya harus ada perpetual sama ada fisik, ya. Nah, kemudian ini kita coba dulu ya, pakai yang labanya dicatat terpisah. Ya, laba dicatat terpisah ada dua, ada perpetual sama fisik. Nanti bedanya apa kita lihat. Yang pertama saat dia mengirim 10 buah TV tadi, 10 buah TV yang harganya dijual dengan 10 juta, harga pokoknya adalah 6 juta satu TV. Maka dia mencatatnya bukan yang 10 juta, tapi yang 6 juta saat barangnya keluar dari gudangnya dia. Gudangnya PT Terang harganya 6 juta. Oke, jadi barang konsinyasi pada persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi kan
harusnya di debit saldo normalnya karena dikeluarkan, maka dia ada di kredit. Nah, kalau pakai metode fisik, dia nyatetnya adalah barang konsinyasi pada pengiriman barang konsinyasi. Sama-sama 60 juta, yaitu adalah 6 juta dikali dengan 10. Oke, nah kemudian ini ongkos angkut saat dia mengangkut ini barang dari gudangnya dia ke si PT Toko Jaya, ya. Jadi dia akan menanggungnya, maka langsung barang konsinyasi pada kas dicatatnya, barang konsinyasi pada kas. Oke, nah karena dia dicatat dengan laba terpisah, jadi dia nggak nyatetnya adalah barang konsinyasi, baik perpetual maupun fisik. Nah, saat settlement, settlement penjualan 10 TV-nya, jadi semuanya laku terjual. Terus gimana mencatatnya? Yang pertama adalah karena tadi customernya itu pembeliannya kredit, maka dia akan mencatat piutang dulu. Dia belum menerima uangnya dari Toko Jaya karena Toko Jaya juga harus nerima uangnya dulu dari customer kan. Sehingga di sini piutang pada penjualan konsinyasi sebesar 74.500. Dari mana? Karena tadi si Toko Jaya sudah mengurangi dengan komisi dan juga sudah mengurangi dengan reimbursement biaya angkut. Jadi dari 75 juta, 100 juta penjualan, dikurang biaya komisi 25 juta, dikurang lagi sama reimbursement biaya angkut 500. Maka piutang yang dicatat sama PT Terang adalah 74.500. Ini juga sama. Yang kedua adalah HPP. HPP konsinyasi 60 juta dan biaya penjualan konsinyasi 400, biaya penjualan konsinyasi yang ini 400 ke sini. Terus barang-barang konsinyasinya 60.400. Nah, sekarang barang konsinyasi yang ini di debit 60 ya, yang ini di debit juga 400, jadi 60.400 sudah habis di sini, nol nilainya karena sudah terkreditkan di sini ya. Nah, di sini juga sama, jurnalnya sama, HPP konsinyasi, biaya penjualan konsinyasi pada barang-barang konsinyasi. Oke. Nah, kemudian saat diterima uang penjualannya dari dari Toko Jaya, ya, maka di sini kas pada piutang langsung aja dari yang ini piutangnya di kredit, kasnya 74.500 ini juga sama, tapi dia punya satu lagi ini jurnal untuk menutup jurnal yang awal saat mencatat barang yang dia kirim ke Toko Jaya ini tinggal dibalik aja. Oke, jadi sekarang pengiriman barangnya nol, barang konsinyasinya juga sudah gitu. Nah, ini pakai metode laba dicatat terpisah. Nah, sekarang kalau labanya dicatat tidak terpisah, sama dua metode juga pakai perpetual sama fisik. Di sini ya dia akan mencatat sebagai laba, dia akan dicatat sebagai penjualan. Jadi penjualannya tidak dipisah, piutang dagang pada penjualan, HPP pada barang-barang konsinyasi. Jadi nggak terlalu banyak bedanya gitu ya. Nah, yang lainnya tetap sama. Nah, biaya angkut penjualan ini kalau tadi di sini dicatat sebagai barang konsinyasi, di sini karena dia labanya nggak dipisah, jadi dianggap biaya angkut yang sama dengan penjualan reguler, makanya di sini biaya angkut penjualan. Nah, di bawah dia sudah tidak angkut lagi, sudah tidak di reclass lagi HPP pada barang konsinyasi. Barang konsinyasi yang ada di sini juga sudah 0, 60 juta di sini. Dia bukan 6400 kayak di sini. Karena kalau di sini kan dia kan harus mengakomodir si akun ini. Kalau ini kan tidak, karena dia tidak dipisah, jadi dia hanya mencatat barang konsinyasinya saja. Nah, ini adalah kas pada piutang. Ini juga sama. Oke, itu kira-kira metode pencatatan laba terpisah dan laba tidak terpisah, metode perpetual dan fisik oleh si pengamanat atau orang yang menitipkan barangnya. Oke, oke. Lanjut lagi yang berikutnya adalah masalah perjanjian penjualan konsinyasi belum selesai. Kalau misalnya dalam kondisi ternyata tidak semua terjual, tidak semua terjual barangnya, gitu ya. Nah, misalnya ada contoh nih, ya Wijaya Furniture membuat produsen mebel, kemudian dia menitipkan barangnya kepada toko Visiana 10 unit meja, harganya 600.000 per unit gitu ya. Perjanjiannya adalah komisi 16,67%, HPP-nya adalah 200.000. Nah, ini adalah ongkos angkut pengiriman dan biaya pengepakan, dan ini adalah apa namanya masing-masing 275 dan 50.000. Oke, kita akan coba lihat pencatatan yang dilakukan oleh PT Wijaya Furniture.
sebagai pengamanat, ya. Wijaya Furnitur adalah orang yang toko yang menitipkan barangnya. Nah, ini ada penjualan, pembagian biaya atas 10 unit kursi, meja dan kursi. Kemudian ada 3 yang terjual dan ternyata ada 7 yang tidak terjual. Jadi kita harus membagi biaya-biaya yang sudah terjadi itu harus kita bagi untuk 3 unit yang terjual dan 7 unit yang belum terjual. Yang pertama adalah harga pokok produksi karena tadi satu unitnya 200.000, maka 10 unit 2 juta. 200.000 kemudian dikali 3 600 dikali 7 adalah 1,4. Jadi ini sudah kita alokasikan untuk yang terjual dan yang belum terjual. Terus kemudian ini untuk ongkos angkut juga sama, sudah dibagi untuk 3 unit dan juga untuk 7 unit, biaya pengapakan juga sama. Nah, sementara biaya yang dikeluarkan oleh toko Visiana untuk ongkos angkut yang dia tanggung juga sama dibagi 2. Nah, untuk biaya perakitan dia tidak dibagi. Kenapa? Karena dianggapnya semua TV sudah dirakit, gitu ya. Jadi semua TV sudah dirakit, jadi baik yang tidak terjual maupun yang terjual sudah dirakit, gitu. Jadi harus diganti semua, ya. Dan komisi penjualan ini hanya dari barang yang terjual saja. Oke, komisi penjualan hanya dari barang yang terjual saja, yaitu 16,67%, berarti dikali dengan 600.000 dikali 3. Kan ini yang terjual 3 unit, harga jualnya 600.000 di sini. Harga jualnya tadi 600.000. Berarti 600.000 dikali dengan 3 dikali dengan 16,67 sama dengan 300.000. Nah, ini yang kemudian akan kita jurnal. Kalau misalnya dicatat secara terpisah, maka berikut adalah jurnal yang akan dibuat. Kas 1395 barang konsinyasi. Nah, ini adalah penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasinya 1,8, 3 unit kali 600.000. Namun di sini ada biaya angkut, ada komisi penjualan dan ada biaya perakitan. Sehingga kas yang diterima oleh PT Mebel Furnitur, Wijaya Furnitur itu hanya 1395. Harusnya dia nerima 1,8, tapi karena dikurang dengan komisi dan biaya-biaya jadi 1395. Nah, biaya-biayanya tuh yang ini. Yang ini 75, 30 sama 300, ya. Oke, jadi dia hanya menerima 1395. Nah, kemudian ini untuk HPP-nya. HPP konsinyasi 600.000, biaya-biaya penjualan konsinyasi 120, sehingga barang-barang konsinyasi Tokopedia-nya 720, 600.000 itu kan tadi harga pokok penjualan. Terus ini ada biaya penjualan konsinyasi. Oke, dari sini biaya penjualan konsinyasinya. Eh, dari sini yaitu adalah 82.500 ditambah dengan 15 ditambah dengan 22.500. Nah, itu akan menjadi biaya-biaya penjualan konsinyasi. Dan dikreditnya adalah barang-barang konsinyasi toko Visiana 720.000. Oke, jadi kira-kira ini adalah pencatatan yang metode yang terpisah dengan apa namanya laba yang reguler. Nah, sekarang kalau yang tidak terpisah, itu dia ini metode perpetual, ini metode fisik ya, dibagi 2 lagi contohnya. Ya, jadi kalau misalnya saat pengiriman barang, barang konsinyasi sama, ini pada produk jadi, kalau yang ini eh, pada pengiriman barang konsinyasi. Nah, kemudian ini ongkos angkut, karena dia tidak terpisah, maka dia dicatatkan ongkos angkut, bukan barang-barang konsinyasi, juga sama pada kas, ini juga sama, biaya pengepakan juga sama. Nah, ini saat penerimaan kasnya. Ya, hampir sama juga kecuali dalam hal HPP. Yang di sini HPP-nya dicatat pakai metode perpetual, metode fisik tidak dicatat. Karena nanti metode fisik dia akan langsung menutup pengiriman barang konsinyasi pada barang-barang konsinyasi sebesar yang terjual saja. Ini 600.000. Ya, kalau ini HPP-nya dicatat, kalau yang ini hanya mengurangi yang ini, membalik yang ini. Ini dibalik, tapi cuma dengan nominal yang terjual saja. Ya. Nah, kemudian ini saat penyesuaian dan tutup buku untuk biaya-biaya apa namanya ongkos angkut dan biaya pengepakan.
Ini juga sama yang ditangguhkan pembebanannya. Kenapa yang ditangguhkan pembebanannya? Karena dianggap dia belum terjual semua gitu. Nah, itu tadi pencatatannya oleh oleh PT Terang. Nah, sekarang oleh toko Visiana. Ya, kalau oleh toko Visiana, jurnalnya kira-kira seperti ini. Jadi ini transaksi yang terpisah, yang tidak terpisah. Kalau Visiana kan nggak pakai metode fisik atau perpetual karena dia hanya dititipin barang. Jadi dia hanya ada terpisah dan tidak terpisah. Ini sebenarnya hampir sama dengan tadi di awal kita bahas, tapi hanya beda angkanya karena dia tidak terjual semua, gitu ya. Oke. Kira-kira seperti inilah contoh dari transaksi konsinyasi. Ya, ini kemudian adalah masalah lain kalau misalnya ada retur barang, kemudian ada uang muka juga, apa uang muka dari komisioner itu juga merupakan salah satu isu dalam penjualan konsinyasi, gitu ya. Nah, ini adalah contoh laporan perhitungan laba ruginya, apa namanya, eh, konsinyasi. Gitu. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan bahas lebih lanjut di dalam kelas untuk study case dan contoh pengerjaan soal. Terima kasih banyak semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.